Bab 961. Orang yang masuk 10 besar telah keluar. Pada saat ini di Sekte Wendao, ada banyak kerumunan orang di lapangan yang luas. Hampir semua kepala rumah dari dunia tersembunyi tiba. Mereka semua sedang menunggu hasil akhir dari pelatihan ini. Di atas tengah udara, pusaran hitam besar masih berputar. Selama sebulan terakhir ini, sejumlah besar pejuang kebanggaan telah memasuki tempat pelatihan dari pusaran, yang membuat banyak tempat kosong pada lapangan ini. Namun pagi ini, Sekte Wendao mendengar kabar bahwa Menara Babel di tempat pelatihan sudah hampir selesai. Ini adalah hasil dari ramalan Dennis Pu dan tentu saja tidak ada yang meragukannya. Di tempat duduk yang tinggi, sudah ada banyak orang kuat yang duduk di sana. Dan beberapa orang yang datang kemudian, ketika mereka melewati Tetua Zhao, mereka mengucapkan selamat kepadanya. Tetua Zhao tersenyum, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Meski informasi tersebut tidak bisa dikirim kembali setelah memasuki zona inti, namun menurut informasi yang dikirimkan kembali oleh para pejuang sebelumnya, Dimarto Zhao telah meraih keunggulan yang cukup besar di wilayah terluar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pejuang kebanggaan kali ini, kebanyakan adalah orang dari pihak Dimarto Zhao. Dan informasi ini segera menyapu kabut yang dibawa ke keluarga Zhao setelah pembunuhan Yontono Zhao. Kalian harus tahu bahwa 7 putra suci dari Sekte Wendao, selain 2 putra suci yang memiliki urusan yang lain, Dimarto Zhao juga hanya berada di peringkat ke-6, di depannya masih ada Denny Pu, Yan Tuo dan Julio Zhang. Selain Sekte Wendao, masih ada juga orang-orang yang berpengaruh seperti Ma Sondong. Dan kekuatan Dimarto Zhao mampu membuat semua orang kewalahan. Setelah memenangkan juara pertama di Pejuang Kebanggaan, namanya akan menjadi semakin terkenal. Kedudukan keluarga Zhao dalam Sekte Wendao juga pasti akan membaik. Hal ini membuat hati Tetua Zhao merasa nyaman. Para kepala rumah lainnya juga mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan betapa hebatnya keluarga Zhao. Hal ini agar wajahnya juga menjadi cemerlang. Lihat, pusaran telah berubah. Pada saat ini, seseorang berbicara, membuat semua orang mengakhiri diskusi dan semua mata mereka tertuju pada pusaran itu. Saat mata semua orang jatuh, kecepatan pusaran hitam pekat yang besar ini secara bertahap melambat, bintang-bintang di atasnya semakin lebih banyak berkedip dan kecemerlangannya secara bertahap menyala. Ini adalah pertanda tanah pelatihan akan ditutup dan semua pejuang kebanggaan akan kembali. Tidak tahu apakah acara pejuang kebanggaan kali ini, pejuang dari dunia tersembunyi masih bisa masuk 10 besar. Sudah 2 kali berturut-turut, kali ini tidak terkecuali. Saudara, jangan merasa pasti terlebih dahulu, jangan lupakan Eric Qin, dia berada di urutan kedua dalam daftar pahlawan. Eric Qin terluka parah ketika memasuki lapangan pelatihan, sudah beruntung dia tidak mati. Kalaupun dia nyaris mencapai zona inti, apakah dia masih bisa mencapai 10 besar? Konyol sekali. Yang pertama sudah pasti adalah Dimarto Zhao, tetapi Julio Zhang atau Ma Sondong yang akan menjadi kedua. Aku merasa Yan Tuo juga tidak lemah dan tampaknya keluarga Yan menyembunyikan rahasia tertentu, jangan-jangan dia akan lebih unggul daripada yang lain. Semua orang berdiskusi. Masing-masing memiliki pandangan atas peringkatnya sendiri, tetapi pada dasarnya mereka berpusat di antara para pejuang dari dunia tersembunyi. Tak heran, pejuang yang berasal dari dunia luar sudah terlalu lama lemah. Tak hanya sekte dari dunia tersembunyi yang meremehkan mereka, bahkan beberapa murid biasa pun tidak menaruh perhatian pada dunia luar. Tepat saat semua orang berbisik, muncul cahaya bermekaran dari pusaran dan beberapa sosok terbang keluar. Dan inilah orang-orang yang didiskualifikasi terlebih dahulu sebelum Menara Babel dibuka. Inilah bagian magis dari zona inti, kalaupun pejuang yang masuk ke sana kehilangan kualifikasi lebih lanjut, mereka tidak bisa langsung meninggalkan tempat ini.
mereka hanya akan menunggu sampai semua orang pergi, baru mereka diutus secara bergiliran. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki kultivasi tingkat rata-rata. Setelah mendarat, mengamati mata orang-orang di sekitar mereka, mereka tampak malu, lalu pergi dengan cepat. Semua orang tidak terlalu memperhatikan mereka, tetapi menunggu orang yang akan muncul nanti. Kelompok pejuang berikutnya dengan cepat terbang keluar. Setelah sosok itu muncul, mereka semua mendarat di tanah, dengan bekas luka di tubuh mereka, yang terlihat cukup mengenaskan. Ternyata ada beberapa yang berasal dari keluarga Zhang, keluarga Dong dan keluarga Zhao. Beberapa orang terkejut saat mengenali identitas pejuang tersebut. Ketiganya dikenal sebagai bawahan pejuang kebanggaan tertinggi di acara pejuang kebanggaan ini. Kenapa bisa keluar sepagi ini? Bang bang. Kemudian, kedua sosok yang lain terbang keluar, yang semakin mengejutkan penonton. Ketika Ma Sondong dan Julio Zhang muncul di alun-alun, banyak orang berdiri karena terkejut. Adegan ini sangat gempar, membuat orang tidak bisa percaya. Menurut tebakan mereka, Julio Zhang seharusnya masuk 3 besar pada pejuang kebanggaan di peringkat tahun ini, tetapi pada saat Menara Babel masih belum dibuka, mereka sudah dikalahkan. Siapa yang memiliki kekuatan sebesar ini sampai bisa mengalahkan keduanya? Tetua Zhao, tidak perlu sampai melakukan hal ini, kan? Di Marto Zhao kalian sedikit berlebihan. Wajah kepala keluarga Zhao dari Sekte Wendao tenggelam, sambil menoleh untuk melihat wajah Tetua Zhao. Menurutnya, hanya di Marto Zhao yang bisa melakukannya. Terlalu arogan untuk tidak membiarkan mereka berdua masuk ke dalam Menara Babel. Tetua Zhao mengerutkan kening dan memarahi di Marto Zhao karena terlalu sombong. Membunuh Eric Qin saja sudah cukup, tidak perlu sampai menyinggung kedua keluarga ini. Setelah Julio Zhang dan yang lain muncul, ekspresi mereka sangat pucat. Dihadapkan dengan keraguan dari kerumunan, mereka pergi tanpa menjelaskan apapun. Kepala keluarga Dong berjalan pergi, orang-orang dari keluarga Zhang juga dengan cepat bangkit. Harapan terbaik dari kedua keluarga telah keluar lebih awal, tidak ada artinya untuk bertahan. Beberapa pejuang muncul satu demi satu di belakang. Beberapa dari mereka memiliki mulut yang cukup besar, mengatakan yang sebenarnya tentang kenapa Julio Zhang bisa dikalahkan. Berita mengejutkan ini menyebar di antara kerumunan, membuat orang-orang yang hadir benar-benar tercengang. Eric Qin lah yang mencabut kualifikasi mereka. Dalam pertarungan yang besar, Eric Qin hampir menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3 orang yang kuat, di Marto Zhao, Ma Sondong dan Julio Zhang. Ketika semua orang mengira bahwa Eric Qin tidak dapat melindungi dirinya sendiri, Eric Qin benar-benar kembali melakukan mukjizat dan melenyapkan Julio Zhang dan Ma Sondong secara berurutan, sementara di Marto Zhao terluka parah, melarikan diri ke Menara Babel. Ketika Tetua Zhao mendengar hal ini, senyumannya benar-benar menjadi kaku. Dia memegang pegangan kursi, pegangan batu giok berderit dan ada banyak retakan. Saat ini, penonton terdiam dan suasana aneh terus menyebar. Awalnya Ma Sondong dan Julio Zhang yang mereka kira akan berada di 3 besar malah didiskualifikasi dan di Marto Zhao terluka parah. Banyak orang-orang kuat dari dunia tersembunyi terdiam, tidak lagi tertawa, ekspresi mereka sedikit khusyuk. Hasil dari acara pejuang kebanggaan ini kemungkinan besar akan berubah. Karena sejumlah besar pejuang keluar oleh pusaran tersebut secara bertahap berhenti berputar. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat-saat terakhir, semua yang berpartisipasi dalam Menara Babel akan muncul satu persatu dan orang yang keluar akan mendapatkan juara pertama. Namun, orang yang bertanggung jawab atas rekaman, sedikit gemetar, dia menyadari bahwa hasil kali ini pasti akan menulis ulang sejarah. Orang-orang yang telah selesai dari Menara Babel muncul dengan sangat cepat. Satu demi satu, ada orang-orang tak dikenal dan orang muda yang terkenal di seluruh dunia. Tetapi di belakang,
Banyak kecemerlangan muncul dari pusaran dan 10 besar muncul. Semua orang di tempat kejadian meledak, kulit mereka memerah dan mata mereka membulat. Siapakah orang-orang ini? Yezun dan si brewok keluar, hanya sedikit orang di tempat kejadian yang mengenal mereka. Di sebelah mereka ada Endrizu, putra suci dari Sekte Kousian dan Minogu yang tidak memiliki suara tepuk tangan yang meriah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.